Ibu Siti Utari Soekarno adalah istri pertama dari Presiden Soekarno yang merupakan putri dari Hos-Cokroaminoto. Soekarno dan Siti Utari menikah pada tahun 1921 di Surabaya, di mana waktu itu Siti Utari masih berusia 16 tahun. Saat itu Presiden Soekarno selalu sibuk dengan aktivitas politiknya, sedangkan Siti Utari masih asyik dengan dunia remaja. Hal ini membuat hubungan keduanya renggang dan akhirnya memutuskan untuk bercerai secara baik-baik. Konon katanya, Soekarno menikahi Siti Utari hanya untuk meringankan beban keluarga Cokroaminoto. Ini karena keduanya sangat akrab seperti kakak beradik. Diketahui Siti Utari merupakan nenek dari Maya Estianty, mantan istri dari Ahmad Dhani. Ibu Inggit Garnasih merupakan istri kedua dari Presiden Soekarno. Pada tahun 1921 Soekarno pergi ke Bandung untuk menuntut ilmu. Ia kemudian tinggal di rumah saudagar dan anggota Pergerakan Syarikat Islam Indonesia yang bernama Sanusi. Pada saat itulah, Soekarno bertemu Inggit Garnasih yang merupakan istri Sanusi. Dan benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Hingga akhirnya Sanusi menceraikan Inggit dan merelakannya dipersunting Soekarno. Rumah tangga keduanya harmonis. Saat Soekarno ditahan di Yogyakarta dan Bandung, Inggitlah yang berusaha menyelundupkan berbagai informasi dan buku-buku kepada Soekarno. Umur pernikahan mereka bahkan bertahan sampai 20 tahun. Namun mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai karena Inggit Garnasih tidak ingin dimadu. Ibu Fatmawati merupakan istri ketiga Presiden Soekarno dan menjadi ibu negara pertama. Soekarno yang berusia 42 tahun menikahi Fatmawati yang saat itu berusia 20 tahun. Mereka bertemu saat Soekarno diasingkan di Bengkulu. Saat itu Soekarno masih menjadi suami sah dari Inggit. Dalam buku Fatmawati Soekarno, The First Lady karya Arifin Suryo Nugroho, Fatmawati mengungkap dirinya hanya akan menyetujui pinangan Bung Karno jika ia bercerai baik-baik dengan Inggit. Fatmawati merupakan istri Presiden Soekarno yang paling dikenal. Beliau terkenal sebagai wanita yang berjasa dalam menjahit bendera Sangsaka Merah Putih untuk dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ibu Hartini merupakan istri keempat Presiden Soekarno. Kisah asmara Bung Karno dan Hartini dimulai tahun 1952 saat Presiden Soekarno meresmikan Teater Ramayana di Candi Prambanan. Lewat perantara Soekarno mengirimkan sepucuk surat cinta dengan nama samaran Srihana. Ketika aku melihatmu untuk pertama kali, hatiku bergetar, demikian kata Srihana alias Soekarno. Perkawinan mereka berlangsung sederhana dan tertutup di Istana Cipanas pada Juli tahun 1953. Hartini disebut sebagai tipikal wanita Jawa yang berbakti kepada suami meskipun dimadu. Dalam memoarnya, Rahmawati yang merupakan putri ketiga Bung Karno dari Fatmawati, mengenang Hartini dengan tekun dan setia melayani Soekarno sampai detik terakhir kehidupan sang presiden. Sejak saat itu, Hartini tampil secara terbuka di acara kewarganegaraan Bung Karno di Istana Bogor. Antara lain menemui Ho Chi Minh, Sihanouk, Akihito dan Michiko. Pernikahan Hartini dan Bung Karno sempat mendapat kecaman dari organisasi perempuan Indonesia. Gerakan perempuan yang dipelopori Perwari menentang keras perkawinan tersebut karena gerakan tersebut anti-poligami. Ibu Kartini Manopo merupakan istri kelima Presiden Soekarno. Profesi Kartini Manopo sebelum menikah dengan Presiden Soekarno adalah sebagai pramugari Garuda Indonesia dan model yang pernah dilukis oleh seniman tersohor Basuki Abduoh. Presiden Soekarno yang menghadiri pameran lukisan Basuki Abduoh langsung tertarik pada sosok Kartini yang diabadikan di kanvas. Bung Karno memerintahkan Sekretaris Negara agar menyurati pihak maskapai Garuda agar Kartini mengikuti festival pramugari mewakili Indonesia. Saat menghadap Bung Karno di istana, disitulah Bung Karno menyatakan cintanya. Soekarno dan Kartini pun melangsungkan perkawinan. Kartini yang sedang mengandung akhirnya dilarikan ke Jerman karena situasi politik Indonesia saat itu sedang panas akibat peristiwa G30S. Ibu Ratnasari Dewi merupakan istri ke-6 Presiden Soekarno. Dalam salah satu kunjungannya ke Jepang tahun 1959, Presiden Soekarno bertemu dengan gadis Jepang bernama Naoko Nemoto yang saat itu menjadi pengisi acara penyambutan tamu negara. Keduanya saling jatuh cinta saat itu. Namun hubungan mereka harus melalui jalan yang berliku karena dituduh syarat akan kepentingan politik.
Namun mereka akhirnya menikah di tahun 1962 saat umur Naoko Nemoto 19 tahun dan Presiden Soekarno berumur 57 tahun. Ia pun mengubah namanya menjadi Ratna Sari Dewi Soekarno. Setelah sepeninggal Presiden Soekarno ia tidak pernah menikah lagi sampai saat ini. Ratna Sari Dewi Soekarno kemudian pindah ke berbagai negara di Eropa termasuk Swiss, Prancis, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008 ia menetap di Shibuya, Tokyo, Jepang, di mana dia tinggal di sebuah tempat yang luas dengan 4 lantai dan penuh dengan memorabilia. Ibu Haryati merupakan istri ke-7 dari Presiden Soekarno. Sebelum menikah dengan Presiden Soekarno, Haryati merupakan penari dan staf sekretaris negara bidang kesenian. Mereka menikah pada tanggal 21 Mei tahun 1963 dengan acara sederhana karena Soekarno berpendapat pernikahan mereka sebaiknya tidak diumumkan kepada masyarakat luas. Haryati termasuk yang paling tidak akur dengan istri atau keluarga istri Soekarno yang lain. Meski telah resmi menikah tapi Soekarno disebut enggan untuk mencantumkan Haryati sebagai pendampingnya di dalam buku sejarah. Hingga akhirnya mereka bercerai tahun 1966. Ibu Yurike Sanger merupakan istri ke-8 dari Presiden Soekarno. Keduanya bertemu saat Yurike Sanger menjadi anggota Bhinneka Tunggal Ika saat upacara bendera tahun 1963. Presiden Soekarno jatuh cinta pada pandangan pertama pada Yurike yang saat itu berstatus sebagai pelajar. Meski selisih umur mereka sangat jauh, namun atas dasar cinta mereka akhirnya menikah pada 1964. Selang 3 tahun kemudian, Presiden Soekarno dilengsarkan dan mereka cerai secara baik-baik. Ibu Heldi Jafar merupakan istri dari Presiden Soekarno yang terakhir. Bung Karno menikahi Heldi Jafar tahun 1966. Saat itu Presiden Soekarno berusia 65 tahun, sedangkan Heldi Jafar berusia 18 tahun. Namun rumah tangga keduanya hanya bertahan 2 tahun sebab saat itu situasi politik sudah semakin tidak menentu. Komunikasi antar keduanya tidak berjalan lancar setelah Soekarno menjadi tahanan politik. Heldi sempat mengucap ingin berpisah. Namun Bung Karno tetap bertahan hingga akhirnya Heldi Jafar mendengar kabar bahwa Presiden Soekarno wafat di usia 69 tahun.